warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek ujian tengah semester mengenai penerapan konsep motivasi pada UMKM di Kota Batam dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam. Bersama saya Inaya Alifia Fajar, NPM 2041323. Nama saya Ronaldo Surya Putra dengan NPM 2041083. Nama saya Natasha, NPM 2041090. Nama saya Muhammad Rizky Del Piero dengan NPM 2041108. Perencanaan tenaga kerja atau manpowering planning. Yang pertama ada analisa jabatan. Analisa jabatan merupakan prosedur pertama yang harus dilakukan untuk menentukan tugas, persyaratan, dan kualifikasi dari suatu pekerjaan dan jenis orang seperti apa yang harus dipekerjakan. Di dalamnya ada identifikasi pekerjaan, tanggung jawab dan tugas, standar kinerja, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua adalah rekrutmen karyawan. Rekrutmen adalah proses pencarian dan penarikan kandidat yang sesuai dengan kriteria untuk ditempatkan di suatu perusahaan sebagai pekerja untuk jabatan atau posisi tertentu. Ada 6 langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi, yaitu yang pertama perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning. Kita menentukan sumber kandidat internal atau eksternal, membuat pengumuman rekrutmen agar kandidat bisa mengirim surat lamaran, mengadakan tes. Yang kelima ada interview, dan yang keenam adalah kandidat yang sesuai dengan kriteria diterima menjadi pegawai. Seleksi karyawan. Seleksi adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi dengan menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Kemudian jenis-jenis seleksi karyawan yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Pertama, seleksi administrasi, kedua ada seleksi tertulis, ketiga adalah seleksi tidak tertulis seperti wawancara. Proses seleksi karyawan adalah wawancara awal atau preliminary interview, kemudian seleksi atau selection test, wawancara ketenaga kerjaan atau employment interview, pemeriksaan latar belakang dan referensi, evaluasi medis, putusan penyeleksian atau selection decision, surat pengangkatan atau appointment letter. Wawancara merupakan tahapan yang berisi kegiatan pengumpulan informasi dan mengevaluasi kualifikasi dari pelamar untuk suatu pekerjaan. Jenis-jenis wawancara ada 2, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Teknik-teknik wawancara ada 4. Pertama, wawancara pribadi atau individu, wawancara panel, wawancara massa, dan ada wawancara terkomputerisasi. Jenis-jenis pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Yang pertama adalah wawancara situasional, wawancara perilaku, wawancara berhubungan dengan pekerjaan, wawancara tekanan atau stress interview. Tahapan dalam merancang wawancara yang efektif. Pertama adalah analisa pekerjaan, membuat peringkat mengenai pekerjaan tersebut, membuat pertanyaan wawancara, buat jawaban pembanding, menunjuk panel wawancara, dan melakukan wawancara. Pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan dilakukan dengan tujuan melatih keterampilan karyawan, meningkatkan serta mengembangkan keahlian yang dimiliki karyawan. 5 langkah dalam proses pelatihan atau ADE, yaitu analyze, design, develop, implement, dan evaluate. Kompetensi kepemimpinan berdasarkan VUCA. Setiap perusahaan atau usaha apapun yang didirikan pasti akan mengalami potensi-potensi permasalahan dalam lingkup VUCA ini. Data rekrutmen karyawan penting sekali memperhatikan kemampuan dan kompetensi calon karyawan dalam menangani masalah tersebut. Susunan kompetensi kepemimpinan dalam mengatasi VUCA berdasarkan Agile Leadership kompetensi. Yang pertama ada People Management and Communication Skill. Potensi ini sangat penting bagi pemimpin, contohnya dalam mengatasi uncertainty, masalah yang timbul akibat ketidakpastian. Yang kedua ada Critical Thinking dan Problem Solving. Kompetensi ini sangat penting bagi pemimpin dalam mengatasi complexity yang timbul dalam UMKM. Lalu yang ketiga ada Creativity and Innovation. Kompetensi ini sangat penting bagi pemimpin dalam mengatasi suatu masalah. Faktor-faktor teknis, technical slides, dan orang yang terlibat people slides dalam menjadikan pemimpin sesuai dengan agile leadership pada UMKM. Yang pertama ada technical slides. Yang pertama ada design, lalu ada develop, lalu ada deliver. Yang kedua ada people sides. Pertama ada embrace, lalu ada adapt, lalu ada use. Ada people fit. Kesesuaian individu karyawan terhadap pekerjaan yang dikerjakan ini berkaitan dengan people management, di mana saling berhubungan. Seorang pemimpin harus bisa mengantar karyawan agar sesuai dengan pekerjaan dan perusahaan. Technology fit. Kesesuaian individu karyawan dengan teknologi yang digunakan untuk melakukan tugas-tugasnya dalam bekerja. Lalu ada strategy fit. Strategy fit ini kesesuaian strategi perusahaan terhadap apa yang diberikan dengan keinginan pelanggan. Pentingnya motivasi di perusahaan YLD Collections Batam. Latar belakang pentingnya motivasi di perusahaan. Motivasi karyawan berarti membujuk pekerja agar mau melakukan tindakan seperti yang diharapkan oleh perusahaan. Tujuannya
agar target perusahaan dapat tercapai. Konsep motivasi. Motivasi digunakan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, yaitu dengan menciptakan dorongan untuk bekerja sebaik mungkin dengan mengerahkan seluruh kemampuan untuk perusahaan. Landasan teori manpowering planning. Memahami tenaga kerja yang ada. Perencanaan masa depan. Rekrutmen dan seleksi. Pelatihan karyawan. Leadership dan change management dalam teori Maslow. Abraham Maslow mengembangkan sebuah teori mengenai manusia yang dimotivasi untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini diatur menurut tingkatan atau secara hierarki. John Kotter menyatakan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan perubahan. Menurut John Kotter, ada 8 langkah perubahan. Yang pertama itu adalah menumbuhkan rasa urgen, membentuk koalisi yang kuat, menciptakan visi perubahan, mengkomunikasikan visi perubahan, menghapus rintangan, menciptakan sasaran jangka pendek, terus membina perubahan yang telah diciptakan. Job redesign. Job redesign menurut para ahli merupakan istilah yang menunjukkan bagaimana tugas-tugas dikombinasikan untuk membentuk pekerjaan yang lengkap dalam bentuk gambaran dari sekian banyak konsep atau ide. Employee involvement. Memacam karyawan berdasarkan tingkat engagement mereka berdasarkan teori Maslow. Yaitu yang pertama ada the disengaged, the not engaged, the almost engaged, the engaged, the highly engaged. Program variabel bayaran. Piece rate pay. Bayaran berdasarkan tarif per bagian. Merit based pay. Bayaran berdasarkan presentasi. Bonus. Gaji yang diberikan sebagai penghargaan kepada karyawan untuk alasan adanya kinerja baru-baru ini, bukan kinerja historis. Profit sharing plan. Rencana pembagian keuntungan atau laba. Employee stock ownership plan. Perencanaan keuntungan dari perusahaan di mana para karyawan mendapatkan saham, biasanya di bawah harga pasar sebagai bagian dari keuntungan mereka. Pada proyek kali ini, kami menggunakan beberapa metode dan juga prosedur-prosedur pada materi manpowering planning dan juga metode-metode yang kami gunakan pada saat penelitian. Metode yang pertama yaitu metode pengumpulan informasi pada analisis jabatan. Ini terdiri dari 6 metode, yaitu yang pertama pengamatan, kuesioner, buku harian, internet, teknik kuantitatif, dan juga wawancara. Dengan menggunakan metode kuesioner, kami bisa langsung mendapatkan seluruh pendapat dan juga pandangan dari calon karyawan, dan kami bisa langsung menyimpulkan untuk memilih keputusan apa yang bisa diambil dari data-data yang kami dapatkan. Sedangkan metode pengumpulan informasi melalui internet kami gunakan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang dibutuhkan untuk memperkuat dan juga memperlengkap informasi-informasi sebelumnya. Secara internal yang terdiri dari pengumuman jabatan, pengajuan lamaran jabatan, dan juga referensi karyawan. Selanjutnya, referensi karyawan digunakan untuk mengecek dan juga melihat calon karyawan mana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain dengan cara internal, menentukan kandidat karyawan bisa dilakukan dengan cara eksternal, yaitu melalui advertising, open house, job fair, dan juga internet. Open house, job fair, dan juga internet digunakan untuk memperkenalkan perusahaan di lingkungan masyarakat secara langsung. Next, yaitu metode wawancara. Yang pertama yaitu wawancara secara pribadi atau individu, di mana ini terdiri dari 2 orang, yaitu sebagai pewawancara dan juga yang diwawancarai. Selanjutnya wawancara panel. Wawancara ini dilakukan oleh sekelompok pewawancara yang terdiri dari 2-3 orang yang mewawancarai calon karyawan secara simultan. Lalu ada wawancara massa. Wawancara ini dilakukan dengan memberikan calon karyawan sebuah masalah yang harus diselesaikan dengan baik dan benar. Wawancara terkomputerisasi. Metode wawancara ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dikarenakan dengan kondisi saat ini yang sedang dilanda pandemi, kita tidak bisa mengadakan wawancara secara terbuka. Pertanyaan yang akan diajukan kepada calon karyawan dilampirkan secara berurutan dan respon dari calon karyawan tersebut akan berbentuk lisan, tertulis, ataupun visual. Next, metode pada pelatihan. Pelatihan pada perusahaan sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja karyawan, baik karyawan baru ataupun karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan. Tahapan yang paling penting pada saat melakukan pelatihan yaitu memberikan karyawan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai kemampuan mereka dalam posisi atau jabatan mereka masing-masing. Hasil dari kuesioner tersebut akan digunakan untuk mengetahui tipe pelatihan apa yang sesuai dengan karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian. Pada proyek kali ini, kami menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan informasi dan juga data-data yang kami butuhkan. Seperti informasi yang kami butuhkan mengenai usaha UMKM di LD Collection Store Batam. Kami menggunakan metode wawancara secara online untuk mendapatkan informasi tersebut.
Dalam melakukan manpowering planning, kami menggunakan metode analisa tren untuk melakukan wawancara dan juga pelatihan. Kami menggunakan prosedur wawancara panel dengan pewawancara berjumlah 2 orang dan calon karyawan berjumlah 2 orang, dengan sistem wawancara terstruktur. Sedangkan untuk tahapan pelatihan, kami menggunakan metode magang selama 1 bulan, disertai dengan metode praktik dan juga instruksi kerja.